Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gua Al di channel Me Times. Dan sekarang hari Jumat tanggal 7 Juli jam setengah 3. Dan di depan gua kali ini udah ada TWS. Ya, TWS lagi. Tapi untuk kedua TWS ini cukup berbeda daripada TWS-TWS yang kita tahu di pasaran. Ya sebenarnya ini juga ada sih di pasaran. Cuman untuk teknologinya itu cukup baru. Karena ini adalah Bone Conduction TWS Ear Clip Q71 dan Q80. Mungkin masih belum banyak ya yang tahu tentang teknologi ini, padahal teknologi ini udah cukup lama, yaitu teknologinya sering dipakai oleh para medis. Emang ada ya teknologi lain selain TWS yang biasa kita pakai untuk mendengarkan musik? Yap, ini adalah bone conduction. Kalau misalkan gue jabarin sedikit tentang bone conduction ini, jadi sebenarnya ada dua cara untuk mentransmisikan sinyal suara ke indera pendengaran kita. Yang pertama itu melalui udara seperti yang biasa kita pakai TWS ataupun earphone, seperti itu. Dan yang kedua melalui tulang, yaitu mentransmisikan langsung sinyal suara ke telinga dalam atau koklea. Karena itu, para medis memberikan solusi kepada orang-orang yang, mohon maaf, mempunyai kekurangan dalam pendengaran dengan menggunakan alat bantu dengar atau kayak bone clip gitu yang biasa ditaruh di sini. Tapi ternyata bone clip itu juga bisa dinikmatin oleh orang-orang yang mempunyai pendengaran yang normal. Ya seperti kedua TWS ini yang bisa diaplikasikan menjadi TWS. Tapi bedanya buat bone clip ini, dia itu dikaitkan ke daun telinga di tengah-tengah sini nih, bukan di depan ataupun di belakang. Oke, mungkin itu untuk teknisnya ya. Dan sekarang gua mau unboxing kedua produk ini dulu. Let's go. Oke, ini dia tampilan awal dari packaging Q80 dan juga Q71. Kalau misalkan di sini sebenarnya namanya YKK Q80 dan juga YKK Q70. Cuman karena ini by Me Times, jadi disebutnya ini Q80 dan Q71 by Me Times seperti itu. Oke, ini dia untuk tampilan awal dari box Q80 dan juga Q71. Kalau misalkan kita lihat dari gambarnya ya, dia tuh lebih besar Q71 ketimbang yang Q80. Terus di sini ada tulisan clip on wireless headset, sama-sama ada tulisannya. Dan kalau bisa kita lihat di bagian samping, di sini dia ada varian warnanya, yang dimana kalau untuk yang Q80 dia punya 3 varian warna. Cuman nggak tahu nih dia warnanya warna apa. Sedangkan untuk yang Q71 dia ada keterangannya kalau di sini warna hitam. Kayak sepertinya sih yang ini kayaknya hitam juga deh. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi, dia di sini ada fitur-fitur unggulannya. Kalau misalkan sama-sama dia menggunakan Bluetooth 5.3, lalu ada portable wear, mungkin ini lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Lalu ada hi-fi sound quality dan juga di sini comfortable. Kita coba nanti apakah senyaman itu. Lalu untuk di bagian belakangnya, di sini ada keterangan mengenai spesifikasi tentang transmisinya. Dia sampai 10 meter. Lalu Bluetooth wirelessnya dia menggunakan 5.3 dan juga untuk playback time-nya dia bisa mencapai hingga 6 jam dan untuk standby-nya dia bisa mencapai hingga 80 jam. Dan untuk pengecasan per TWS-nya ini dia membutuhkan 1 jam dari 0 ke 100%. Oke, gitu aja untuk bagian atasnya polos, nggak ada apa-apa. Sekarang kita unboxing dari yang Q71 dulu. Oke, kita buka. Nah, untuk tampilan awalnya, jadi tuh dia di sini terpisah ya antara bone conduction-nya dan juga si case-nya. Untuk isi kelengkapannya ya gini aja. Dia ada manual book-nya dan juga ada kabel yang menggunakan Type-C. Itu kabel A. Dan ini untuk casing-nya. Dia bentuk casingnya itu terbuat dari plastik ya, yang nggak terlalu berat-berat banget. Dan dia di sini ada tempat untuk menampilkan indikator baterai dari si case-nya. Lalu kalau misalkan kita buka, dia gini aja, ya seperti charging case pada umumnya lah. Cuman bedanya di sini jendol-jendolannya jadi kayak ada 4. Dan ini dia bone conduction Q71. Kalau misalkan kita lihat sekilas, ini dari bentuknya, dia itu bentuknya mirip kayak kacang mede ya. Kalau misalnya gue lihat. Lanjut untuk detailnya, dia di sini bentuknya kayak ada bentuk tapal kuda. Dan ini sih kalau misalkan mungkin untuk lampu indikator ya. Dan juga di tengahnya ini ada lubang mikrofonnya. Lalu kalau misalkan kita cek di bagian bawahnya, dia ini ada magnet pin connector ya untuk buat ngecas. Dan di sini ada, ini kayaknya lubang speakernya deh. Dan juga ada marking right dan left. Sekarang gue mau coba dulu dari bone conduction ini kalau misalkan dipasang ke telinga kita. Harusnya sih seperti ini ya. Ini bagian speakernya itu ada di belakang. Dan di bagian lampu indikatornya ini harusnya berada di depan. Seperti ini. Nah,
Seperti ini kalau misalkan sudah kita aplikasikan ke telinga kita. Rasanya sih agak aneh ya, karena kalau misalkan kita pakai TWS biasa kan di sini biasanya ke sini. Nah, sedangkan kalau ini tuh melingkar ke daun telinga kita. Ya, untuk feel kenyamanannya ini karena baru awal-awal jadi kayak agak beda. Dan dia itu mengalirkan langsung ke tulang belakang ya. Jadi musiknya itu ada Oke, sorry, tadi gua kebalik masangnya. Harusnya untuk yang bagian buttonnya ini, ternyata ini tuh button ya. Dia bisa dipencet-pencet. Nah, dia ini sebenarnya button, bisa dipencet. Nah, untuk bagian buttonnya ini, dia itu ngarahnya ke belakang. Dan untuk bagian speakernya ini, dia ngarahnya ke depan. Gini. Nah, jadi dia untuk keluaran suaranya, dia tuh mantulinya ke bagian depan telinga kita ya, di sini. Ya sebenarnya sih arahnya kayak hampir-hampir sama kayak TWS pada umumnya. Masuknya tuh dari telinga luar, tapi kalau ini tuh kayak dipantulin dulu ke bagian depannya, baru dilanjutkan ke telinga dalam gitu. Oke, mungkin gitu aja ya untuk fittingnya. Dan ini tetap gue pakai supaya feel gue tuh kayak jadi terbiasa gitu, jadi nggak kerasa aneh. Dan lanjut ini untuk yang Q71. Kita buka. Ya sama-sama aja lah untuk segi TWS-nya ukurannya, dia ya nggak ada bedanya. Untuk ketebalannya juga sama, dan juga di sini ada buat indikator baterainya. Dan kalau misalnya dibuka juga sama. Dan untuk bagian belakangnya dia sudah menggunakan USB Type-C untuk pengecasannya. Dan ini untuk bone conduction dari Q80. Ini yang membedakan antara Q71 dan juga Q80. Kalau untuk yang Q80 ini dia di sini ada lampu indikator ya, dan juga ini tuh dia nggak bisa dipencet. Dia ini pakainya touch control ya. Kalau untuk bagian desainnya ya sama-sama aja. Dia di sini ada jendolannya dua-duanya dan juga ada hooknya. Untuk hooknya ini dia menggunakan karet ya, yang menurut gue sih cukup lentur. Kalau misalkan ini agak sedikit gua tarik, nah dia bisa ngelebar seperti ini. Dan ini ya aman sih menurut gua. Mana ada sih juga kuping yang lebar segini, gak mungkin gitu ada kuping selebar gini gitu. Oke, gua mau coba fittingnya apakah sama rasanya. Ya, seperti ini untuk penampilan dari bone conduction Q80 ketika sudah dipasangkan ke daun telinga kita. Ya untuk feel sama-sama aja lah, nggak ada bedanya. Dan packagingnya mungkin kayak gini aja, dan isinya juga kayak gini aja. Untuk selanjutnya gua bakal kasih tahu spesifikasi dari Q71 dan juga Q80. Cek kita, Bang. Oke, itu dia tadi spesifikasi dan juga B-roll dari Q71 dan juga Q80. Nah, sekarang gua pengen bahas tentang impresinya. Pertama, untuk konektivitasnya sendiri, walaupun dia pakai Bluetooth 5.3, dia itu untuk koneksinya agak sedikit delay ya. Nggak secepat yang kemarin seperti Langsdom itu. Lalu, kalau misalkan dari segi fittingnya, kayak yang tadi awal gue bilang, sebenarnya sih ini rasanya masih rada aneh. Karena pas mau kita pasangin TWS-nya ke telinga, itu masih suka balik-balik. Ini mana yang depan, mana yang belakang. Dan kadang gue suka kesuges kalau misalkan sebenarnya TWS-nya rusak nggak sih, tapi ternyata itu tuh cuman karena kebalik doang gitu, jadi nggak kedengeran suara lagunya kalau misalkan TWS-nya itu kebalik. Ya mungkin tuh karena waktu aja ya, kalau misalnya kita sering make bone conduction ini, jadi ya udah paham lah mana yang depan mana yang belakang. Lalu kalau misalkan gue bahas dari segi build quality sendiri, untuk yang Q80 itu suaranya agak cempreng ketimbang yang Q71. Ya memang sih buat konsepnya itu dia dipantulin dari tulang telinga kita, bukan disalurkan dari telinga luar ke bagian dalam telinga kita. Terus nih ya, kalau misalnya gue gambarin dari suaranya, dia itu suaranya kayak banyak bermain di area telinga kita. Kalau misalkan lagunya itu banyak suara petikannya atau nada-nada tinggi, itu tuh rasanya kayak ada geli-gelinya gitu bagian daun telinga yang di atas nih. Dan buat gesturnya, gue juga lebih prefer ke Q71 karena dia menggunakan button bukan touch control. Jadi kita nggak bakal salah perintah nih ketika kita pengen pause lagu, pengen ganti lagu, pengen gede kecilin suara, itu kita nggak bakal salah perintah. Karena ini kan kita juga masih ngerasa baru ya untuk memakai bone conduction ini. Nah kalau misalkan untuk yang Q71, dia itu buat ganti lagunya, kalian tinggal klik 2 kali aja. Lalu kalau misalkan mau gedein kecilin lagu, itu tinggal kalian tahan
tahan aja buttonnya. Untuk yang sebelah kiri, dia tuh untuk mengecilkan volume, dan untuk yang sebelah kanan itu dia untuk membesarkan volume. Sedangkan kalau misalkan mau play pause lagu ya kalian tinggal klik aja sekali. Tapi kalau misalkan untuk yang Q80 ini agak sedikit ribet ya. Dimana kalau misalkan dia pengen play pause musik, dia harus tap 2 kali. Dan kalau misalkan ingin membesarkan volume atau mengecilkan volume, itu dia harus tap sebanyak 3 kali. Dan kalau misalnya mau ganti lagu, dia harus tahan selama 1 detik. Menurut gue sih, ya lebih gampang lah, lebih simple di yang Q71. Dan kalau misalkan gue memilih di antara kedua ini ya udah pastilah gue milih yang Q71, dimana dia untuk kualitas suaranya itu masih dapat, dan buat gesturnya juga ya lebih enak lah di Q71 ini. Oke, segitu aja review gue mengenai Bone Conduction Q71 dan juga Q80 dari Midtimes ini. Buat kalian yang pengen beli produk ini, linknya udah gue cantumin di bawah. Kalian langsung aja kunjungin toko kita di e-commerce kesayangan kalian. Dan gua Al, ciao.